Kamu ngerasa terancam nggak dengan adanya bintang-bintang baru nih yang lebih muda dan nggak kalah cantik? Terancam sih, kalau sama yang ini terancam banget sih sebenarnya. Aku malah jujur. Kayak kebalik. Sorry, aku aku ngomong depan kamu aja nggak apa-apa ya. Sorry ya Bun, aku tuh kaget diundang podcast ke sini bareng dia. Maria kenapa? Orang dia kan pernah selingkuh sama cowok aku. Kalau aku yang dulu mungkin yang rebel tapi romantis. Tapi kayaknya kalau sekarang aku lebih pengen yang family man sih. Kasih tahu, kenapa dia sampai pernah gangguin lo lagi bersama laki lo? Ini kacau banget. Aku tuh pengen nolong dia sebenarnya. Jadi dia lagi dalam titik terendah dalam hidupnya. Aku mau nolongin dia malah membuat laki gua. Udah kamu tinggal di rumahku aja, aku urusin kamu. Kamu lagi di titik terendah dalam hidup kamu. Dia embat lakiku, Bun. Wow. Sebenarnya yang harus disalahkan bukan aku juga sih, fully. Laki lo juga salah. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elu TV. Hari ini bintang tamunya adalah dua aktris cantik yang sama-sama belum menikah. Beda usia 13 tahun. Dan kira-kira selera mereka sama nggak ya dalam hal kehidupan, terutama soal laki-laki. Marsyanda dan Maria Theodore, selamat datang dari Mau Penjate. Terima kasih, Bun. Marsyanda, ini udah lama gak ketemu nih kita nih ya. Ada pertanyaan baru. Kamu ngerasa terancam nggak dengan adanya bintang-bintang baru nih yang lebih muda dan nggak kalah cantik? Terancam sih, kalau sama yang ini terancam banget sih sebenarnya. Aku malah jujur. Kayak kebalik. Sorry, aku aku ngomong depan kamu aja nggak apa-apa ya. Sorry ya Bun, aku tuh kaget diundang podcast ke sini bareng dia. Maria kenapa? Orang dia kan pernah selingkuh sama cowok aku. Terus kan jadi masalah. Aduh. Aku nggak nyangka, aku kaget banget maksudnya kayak Maria Theodore nih nggak salah. Di awal juga belum dibilangin sih, aku maksudnya sama Kak Caca soalnya. Tapi kan kalian udah main bareng kan? Ya udah baik kan. Cuman kan Akhirnya gimana sih? baikan, tapi ya rasa Aku yang ngerasa empet dong. Iya, aku juga ada rasa awkwardnya juga sih, kayak nggak berekspek untuk Udah, tenang. Aku nggak ngundang ke sini untuk berantem ya. Aku di sini pengen ngobrol-ngobrol. Profesional nih. Ya, profesional aja. Udah. Lu ngerasa kesayang nggak sama anak-anak muda? Apa? Kesayang sama anak Karir, ya mungkin misalnya cari jodoh kan. Fresh gitu kan ya. Kalian kan main bareng sekarang kan? Iya. Dulu pernah main bareng. Oke. Rasa terancam. Aku kesedak. Gue nggak tahu sih harus ngerasa terancam apa enggak ya. Kalau ngomongin karir gitu kayak ya udah aku ngejaga apa yang aku bisa jaga aja. Kayak misalnya ya attitude aku, kualitas kerja aku. Itu aja sih aku bisa lakukan. Bisa gimana? Aku nggak bisa muter waktu aku jadi umur 20 lagi kan nggak mungkin ya? Iya. Sebenarnya generasi baru ini ada terus gitu. Tapi menurut kan? aku sebenarnya ada yang lebih penting sih, kayak daripada merawat diri dan merawat diri penting buat kesehatan dan lain-lain, penampilan. Tapi menurut aku pengalaman kita yang bisa bikin kita lebih pede dalam berkarya nggak sih? Makanya pengalaman Kak Caca selama ini gitu loh, yang malah bisa bikin yang lebih relevan itu kan di atas merawat diri, penampilan dan lain-lain kan itu pengalaman kita gitu. Jadi menurut aku seimbang aja, nggak usah khawatir kayak ada pendatang baru, pastinya bakal ada terus. Kok kamu baik sih sama aku? Bisa baik. Ini buat depan kamera aja sih soalnya. Gimana sama cowok, urusan sama cowok diembat. Giliran gini baik. Ya udah deh, kita udah guys, kita udah maaf-maafan. Tolong jangan ada Kak maafan dulu, yuk. Lagi nih. Gitu. Aduh, berat. Nah, oke, daripada ngomongin yang ini nanti ya udah tersinggung lagi ya. Gimana cara kalian menjaga eksistensi deh di dunia entertainment? Apakah lewat dunia media sosial atau kalian sosmed itu merupakan apa ya, branding atau memang pengen dapat endorsement, atau misalnya di sosmed tuh kalau Caca mah jujur pada diri sendiri dia mah. Kayak semuanya bisa deh Bun. Ya soalnya kan aku jadi diri sendiri memang di sosmed, tapi kadang-kadang aku dapat endorsement juga dari situ. Branding kalau misalnya ada mau jualan, maksudnya jualan tuh kayak mau ada film, series baru, pasti kan promo di sosial media. Jadi semuanya sih sebenarnya. Semuanya. Kalau Maria?
Aku di sosial media juga jadi diri sendiri aja sih, maksudnya nggak aku menampilkan apa yang aku pengen tampilkan gitu, tapi yang aku biasanya post tuh ya keseharian aku juga dan lain-lain gitu. Jadi yang aku jual ya sebenarnya keseharian aku dan lain-lain gitu, yang emang aku pengen mereka untuk konsumsi juga gitu. Tapi kamu tahu masa mudanya Kak Caca? Aku tahu banget. Segitu apa adanya. Aku ngeliat dulu video Kak Caca yang lagi nari-nari itu yang di Serius? YouTube. Iya, gemes banget menurut aku itu. Kayak random banget nih orang, lucu banget. Tapi dia apa adanya. Nah, apa adanya, kayak ya udah jadi dirinya aja gitu. Malah kayak her raw self yang bikin dia menarik gitu loh menurut aku. Oh, gitu. terima kasih. Ya ampun. Iya sih, kan kadang nggak semua orang mempertontonkan dirinya apa adanya ya. Kadang-kadang jadi kayak pencitraan aja, entah misalnya sok-sok kaya flexing ya kan misalnya gitu, atau misalnya dia merasa gue pengen kelihatan sederhana padahal enggak gitu kan, pencitraan itu. Benar-benar. Jadi ada script image-nya mau gimana? Iya, kalau dia mah gue tahu apa adanya, saya apa adanya. Tapi gak bagus loh, orang banyak yang respect gitu sih, ya kan, lu lihat gitu kan. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal jujur nih ya, Maria ini pernah jujur ceritain soal skoliosis yang dialami. Biasanya ada yang nggak pede dengan kondisi fisik yang kurang sempurna. Apa yang bikin lo berani jujur? Skoliosis berarti bengkok dong tulang belakang. Bengkok bun, dulu aku parah banget, 2 kurva, jadi punggung aku benar-benar S. Jadi di atasnya 70 derajat, di bawah 80 derajat, dan itu udah ganggu banget pernafasan. Paru-paru aku kan jadi kegencet gitu kan, karena miring gitu punggungnya. Jadi aku harus pakai brace yang 23 jam per hari, dan itu sampai sini gitu. Dan Pantes leher tuh jadi panjang ya? Iya kan jadi kayak dibentuk. ini kayak jerapah aku dulu, kemana-mana pakai ke sekolah, ke semua tempat pakai brace. Jadi itu kadang bikin aku nggak pede dulu, karena aku dapat bulian juga dari teman-teman kelas aku. Kayak gips. Kayak gips gitu Kak, jadi brace-nya dari sini sampai sini gitu. Terus aku akhirnya memutuskan untuk nge-voice di sosial media aku, karena itu habis aku operasi, jadi aku udah lurus punggungnya, jadi dipakein pen gitu, disambungin dari bekasnya masih ada dari sini sampai sini. Tapi sebenarnya niat aku tuh pengen mereka semua yang para scoliosis survivor di luar sana untuk nggak ngerasa sendiri gitu, karena this whole time selama aku proses pakai brace dan lain-lain itu aku ngerasanya kayak nggak percaya diri sendiri, terus jadi hambatan buat aku aktivitas gitu-gitu. Padahal sebenarnya ya embrace it aja, kayak mau apapun kondisi kesehatan kalian juga itu nggak akan menjadi penghalang kalian buat terus berkarya gitu loh gitu. Betul. Sama sekali nggak jadi penghalang gitu. Jadi aku lebih pengen mereka ngerasa pede aja dan kayak lebih bodo amatan aja tentang orang-orang di luar sana gitu sih. Wow, tapi bagus leher kamu jadi panjang. Atau Terus apa nggak teksturnya bagus? Aku nambah 5 cm habis aku operasi. Jadi ya tadinya aku, jadi tadi aku 158, sekarang 163 cm tinggi aku. Karena dipanjangin kan punggung aku. Yang darinya S gini kan jadi ya dilurusin. jadi naik, jadi instan. Jadi sekarang kamu udah pasang pen di belakang, di punggung belakang? Udah pasang. Berarti titanium dong enggak ya? Iya, dan akan terus Ganggu nggak? Karena si dulu kan juga pasang titanium di belakang. Kadang-kadang bisa kena dingin, kena apa itu ganggu nggak? Aku sih lebih nggak fleksibel aja sih Bun, tapi aku senang banget karena ini postur aku jadi tegap kemana-mana, iya. Jadi lebih lurus aja sih. Emang kalau dulu kenapa? Miring-miring itu gimana? Miring Bun, kayak ke sini nih. Oh. Aku bengoknya ke kiri. Aku Rasanya sakit atau enggak? sakit kalau terus nggak boleh bawa berat, terus olahraganya terbatas. Sekarang udah boleh olahraga bebas? Sekarang masih ngangkat beban, kalau nge-gym gitu-gitu aku nggak boleh. Iya, Jadi nggak aku boleh. lebih kayak ke pilates, berenang. Ya berenang pilates yang boleh kan? Tapi nggak ada gangguan setelah kamu pasang pen? Ini aku mau kontrol lagi sih, emang harus kontrol gitu Bun. Nggak mengganggu kan tapi kan? Minimal kayak, aduh agak linu sih, agak. Akhir-akhir ini lagi ngerasa ngilu. Nah, Jadi aku mau kontrol lagi, tapi sebelum ini dari kemarin udah aku berapa ya, udah 7 tahun aku operasi, nggak ada keluhan sama sekali, bagus banget sih emang. oke, Iya. oke, good. So much better. Oke, ini kalian berdua nih kan sama-sama single nih ya. Kalian kalau memprofile diri kalian, pengen dinilai sama cowok nih atau orang lain nih sebagai cewek manja yang bikin cowok gemes dan cowok itu akhirnya pengen lindungin kalian, atau menjadi cewek dewasa plus mandiri tapi bisa bikin cowok minder. Oh, kalau gue yang kedua. Kalau kalian? Kalau gue emang mandiri dan minder ya kalian ya. Kecuali laki-laki yang hebat. Gimana ya?
bisa nggak kalau kombinasi dua-duanya? Jadi dewasa, mandiri, tapi membuat cowok pengen ngelindungin juga tuh bisa nggak sih? Bisa. Custom. Bisa lagi. Cowoknya harus dapat yang super prevalent, harus yang sangat pede banget. Bener, Iya. bener. Saya nggak bisa pura-pura untuk nggak jadi cewek mandiri. Selama ini kan gitu ya. Nanti kalau jadi pura-pura jadi cewek yang nggak kayak gitu, nggak jadi diri sendiri nggak sih? Berarti. Jadi kalau misalnya di profile yang mandiri. Yang mandiri tapi ya gimana ya, gue bingung deh. Tapi kalau ke pasangan aku mau sih kayak bisa manja. Tapi kalau ke pasanganku aja. Gitu. Tapi lu tipikal cewek manja apa cewek yang Manja tuh apa definisinya? Manja sikap atau tayang kami manja. gitu. Bisa. Aku gitu kalau ke pasangan, ke keluarga, ke pasangan. Kayaknya keluar sendiri nggak sih naturally insting manja cewek? kayak sikap Enggak juga sih. Masa? Enggak. Kadang-kadang Kalau aku udah gini, dapet cowok yang emang ngomong gitu pasti akan keluar sendiri nggak sih kita manja? Tergantung pola asuh sih. gitu ya? pakai jadi isu apa enggak nih gitu ya? Oh iya berarti Indonesia bang nih tergantung. Bawa tas berat banget gitu kan, belanjaan tasnya berat, terus gitu cowokku nih inisiatif mau ngangkatin, tapi aku udah biasa kayak serba apa-apa sendiri gitu kan. Akhirnya aku aku aja gitu, kayak inisiatif duluan karena terbiasa ya proaktif gitu sebagai cewek. Nah cowoknya sebel. Harus dipaksa belajar kayak udah lah jadi usah, cewek. belajar yuk. Jadi cewek tuh sekali-sekali nggak apa-apa untuk need help, nah gitu-gitu kayak perlu skill juga ya. Aku sih mempelajari sih untuk bisa kayak menghormati laki-laki sebagai peran dia yang sebenarnya semestinya gitu. Tapi kayak perlu skill kalau buat aku ya. So itu bukan sesuatu yang dari sana aku bisa gitu loh. Gue juga sama. Gue tuh orang yang sangat nggak bisa manja sebenarnya kan. Tapi begitu udah yang mungkin udah pernikahan kedua, jadi mau nggak mau gue harus belajar manja. Peranan wanita yang sebenarnya jadi kayak apa? Jadi terhidup, jadi activate gitu nggak sih? Iya. Tapi karena berdasarkan pengalaman, pola asuh juga sih. Karena kan mungkin nyokap bokap kan didiknya yang mandiri banget kan. Bener. Jadi terlalu laki gitu loh. Pada akhirnya ya laki-laki suka yang agak-agak manja gitu kan. Itu kalau yang kayak makan. Tuh daripada lo ntar dia selingkuhin sama no. Kan lo selingkuhan ya kan? Iya kan? Katanya tadi suruh anteng dulu. Kalau dibahas lagi langsung terpikir cik apaan lagi dong. Oke, priority hidup lebih penting mana? Punya pasangan biar hidup lengkap atau fokus karir dulu aja biar bebas nggak banyak batasan? Kalau Caca mah udah tau lah, lu masih diri dulu, nggak mikirin laki. Gue udah tahu kalau Marsha ada jawabannya gitu. Kalau Maria? Aku kayaknya yang kedua sih, fokus berkarir. Karena dengan apa yang aku punya sekarang, aku pengen bisa manfaatin itu to the fullest potential yang aku punya gitu. Nggak pengen ada hambatan dan lain-lain. Tapi kalau punya pasangan, aku nggak keberatan kalau emang dia mendukung gitu loh. Tapi ya fokus utama aku, karir aku tetap. Karena aku masih panjang lah bun, aku menikah gitu-gitu juga masih ntar lah bun. Kamu umur berapa sih? Aduh aku masih 23, aku belum kepikiran, aku tuh aku pengen nikah paling berapa, 26, 27 lah. Aku belum pengen di umur-umur yang cepet sekarang ini, aku masih pengen lihat dunia gitu. Dia 13 tahun lah, gue berapa? 27 tahun kali ya? 26 tahun ya? 26 tahun. Emang kalau bunda beda 13 tahun? Kagak, lu tahun berapa lahir? 89. 89, gue kan 76. Oh, iya. Oke, 13. Gue jelita, Nek. Jelang 50 tahun ini. Oh, 13 nih. 13. Ya ampun. Wah, ya ampun, aku tua sekali. Lintas generasi. Gue udah calon oma-oma nih, ya Allah. Oke, tipe cowok yang menurut kalian ideal jadi pasangan, yang manis kalem, family man, atau rebel, bad boy tapi romantis? Manis kalem, family jontek. Manis kalem, family man, rebel atau bad boy? Family man. Kalau aku, karena kan aku udah ada Sienna kan, jadi ya kalau misalnya mau sama aku dia mesti ngerti untuk ngerespek Sienna juga gimana, bikin Sienna nyaman juga, itu kalau aku sih sekarang. Iya. Kalau waktu sebelum nikah mungkin yang rebel-rebel gitu tuh seru kayaknya ya, zaman-zaman masih SMA. Kita pengen tahu dia nih umur berapa. Nah, kalau kamu gimana? Aku kalau udah jujur aja. Kalau aku yang dulu ya, kalau aku yang dulu mungkin yang rebel tapi romantis, karena lebih apa ya, lebih adrenalin gitu ya, terus bawa hidup gitu loh. Tapi kayak kalau sekarang aku lebih pengen yang family man sih, karena aku pengen ngerasain hangatnya keluarga dia juga gitu loh. Jadi seru aja gitu berbaur sama keluarganya, adiknya, kakaknya.
neneknya semuanya, jadi ngumpul rame-rame tuh, gabung 2 keluarga tuh seru gitu, rame-rame gitu kan. Itu sih aku pengen ngerasain. Kenapa ya anak muda-muda tuh maunya rebel ya? Cari yang rebel, nggak mau yang kalau dapat yang dia kan cupu, dia kan kalem anaknya. Ingat ya zaman kita masih muda kan pasti nggak asik dia orangnya, nggak seru. Padahal yang rebel itu yang menyakitkan. Yang rebel itu yang toksik. Kayak gitu sekarang Kenapa ya? Kenapa? Di umuran dirimu kenapa kamu memilih rebel? Di masa muda? Dulu mungkin karena asik aja gitu kan, mikirnya pendek ya Bun, kayak Nggak realistis ya. iya belum mikir. Oh mungkin ngerasa dilindungin sama cowok-cowok rebel kali ya? Atau gimana? Oh enggak sih, banyaknya tuh profil perempuan muda tuh gini, pengennya laki-laki yang rebel, tapi dia punya halusinasi bahwa laki-laki rebel ini bisa bertanggung jawab kalau nanti jadi suami gue. Bener nggak? Bener. Pas udah jadi suami, jawaban yang rebel ini akan berubah jadi orang yang baik. Padahal nggak mungkin bisa berubah ya. Anak-anak kecil yang masih belasan tahun, kalian jangan pernah bermimpi bahwa kalian bisa merubah pasangan kalian. Emaknya aja nggak bisa ngerubah, apalagi dirimu orang baru gitu kan. Ya nggak sih, pada akhirnya kecewa kan gitu, karena ternyata gue nggak bisa ngerubah apapun gitu kan. Kenapa lo ketawa lo? Soalnya bener kan halunya gitu, kayak ini cowok rebel nih, gue lihat nih, bayangin nanti kalau udah jalan sama gue punya anak pasti jadi laki-laki yang lebih gentleman, bukain pintu. Itu dia umur 40 juga mungkin masih sama gitu kan. Tergantung kalau dia mengalami kepahitan dalam hidupnya mungkin bisa berubah. Tapi belum tentu ya. Susah sih, berubah tuh susah. Jadi sekarang kamu pilih yang family man ya? Kalem, family man. Kalem, terus yang aku suka banget cowok outsider, yang enggak Apa tuh? outsider tuh apa ya, kayak yang punya dunianya sendiri gitu loh. Kayak anak gue ada studio bersendiri gitu. Suka aku yang kayak gitu, yang hobinya yang beda sendiri. Yang nggak terlalu terkontaminasi sama Harus peer pressure, ikut-ikutan tren. Kayak gimana ya ngomongnya kayak gitu, outsider gitu, kayak unik aja aku liatnya. Nggak mainstream gitu. Lucu, punya dunia sendiri, asik sendiri gitu kayak. Berarti lo nggak suka yang gaul banget, yang ketemu teman banyak banget. Nggak bisa, aku keep up-nya aku nggak bisa. People pleaser gitu kamu nggak bisa dong? Bagus dulu. Enggak, aku nggak suka. Aku sukanya yang outsider, yang kayak sibuk dengan punya pakem sendiri lah dunianya. Itu lebih menarik buat aku. Kenapa? Karena capek sama yang rebel. Iya, udah pernah merasakan ada di situ, jadi kayak pindah aliran aja Bun. Tapi ternyata ntar yang kalem outsider ternyata mengecewakan juga, gimana dong? Kita pengen tahu cuy. Iya gak sih? Tiba-tiba yang bener yang mana ya? Aku sekarang lagi sama cowok outsider gitu, yang dia bener-bener punya dunianya sendiri gitu. Terus baru banget sih buat aku, kayak aku juga jadi belajar ngikutin pace hidupnya dia yang gak huru-hara banget gitu loh. Tapi seru, jadi pengalaman buat aku, jadi kita menyimbangi gitu loh. Dan beda dunia sama kamu. Beda dunia tuh misalnya apa? Pengusaha atau mungkin dia maksudnya kayak secara watak gitu loh Bun, kayak dia introvert banget gitu-gitu. Jadi dia mau nggak dipublish pacar kamu? Mau aja sih. Nggak apa-apa dia? Nggak apa-apa, tapi kita lebih memilih untuk private dulu sekarang gitu. lebih enak sih, nggak banyak yang banyak orang komen yang enggak gitu kan, lebih tenang hidup lu kan. Benar, aku lebih nyaman seperti itu juga. Kalau misalnya putus juga orang nggak terlalu ribut, emang dia pernah punya pacar ya gitu kan. Siapa nih yang salah? Iya kan, kalau kita udah publish kan kayak ya ntar putus, aduh dulu dia pernah ini, dia murahan banget ya, misalnya kan bisa gitu kan. Komentar orang-orang kan di luar sana juga nggak ada yang tahu. Oke, jadi tadi siapa cowok yang pernah bikin kalian bersaing? Ini ngomongin lagi kalian pernah ini saling. Ini ngomongin dia pernah gangguin rumah tangga lo ini ya? Iya nggak ganggu banget sih. Rumah tangga Ini beneran mau aku kasih tahu nih. Iya, kasih tahu. Kenapa dia sampai pernah gangguin lo lagi bersama laki lo? Ini kacau banget. Aku tuh pengen nolong dia sebenarnya. Jadi dia lagi dalam titik terendah dalam hidupnya. Aku mau nolongin dia malah membuat laki gua. Tapi aku di awal nggak memaksakan. Kamu memaksakan, tapi di belakang aku lagi di dapur, kamu toel-toel laki gua. Aku nggak maksa buat kita lagi di satu ruangan yang sama untuk diangkut ke rumah kamu tuh. Aku diangkut, bukan permintaan aku. Bener, aku ngangkut. Aku bilang dia, udah kamu tinggal di rumahku aja, aku urusin kamu.
kamu lagi di titik terendah dalam hidup kamu, dia embat lakiku, Bun. Wow. Sebenarnya yang harus disalahkan bukan aku juga sih, fully. Jadi harus aku berterima. Laki lo juga salah. Ya, iya sih emang. Maksud kamu yang harus disalahin lakiku apa aku? Ya, dua-duanya. Laki kamu dan orang tua aku sebenarnya, tapi emang nggak fully di akunya yang berniat jahat di awal pengen ngerusak hubungan kamu gitu loh, Kak. Ini kayak pacaran kamu aku. Iya, kok kayak Kok kayak ini ya, kisah kita tuh kayak film-film gitu ya? Ini kisahnya agak serem ya? Serem, memang serem banget. Dia tuh serem loh. lumayan. Dia tuh serem, tapi aku sayang sama dia karena aku ngerti background hidupnya dia. Dia tuh ya. kehilangan sosok ayah, makanya dia kayak ngelihat cowok-cowok tuh kayak menggantikan figur ayah yang dia hilang gitu. Iya. Tapi nggak justifikasi dong. Emang nggak bener sih, Iya. cuman ya gimana? Tapi ya itu salah satu pendorong aku, motivasi kenapa aku nyari kenyamanan di suami kamu gitu. Ya karena udah ini sih. karena sekarang aku udah nggak, baik. iya aku nggak bisa dapetin rasa emotional assurance itu dari orang tua aku. Jadi mau nggak mau ya dikasihnya sama Mas Rangga, ya masa ditolak. Nah itu namanya Rangga. Laki lo namanya Rangga. Ini apa ini? Kan laki lo bukan Rangga. Iya. Itu lakinya Syafa. Aku berperan sebagai Syafa. Maksudnya Syafa. Bukan Marshanda. Banyak series kita yang mau tayang. Oh, gue udah terjebak dari ya Allah, gue pikir apaan? Ini series bagus ya Allah, ternyata kalian ya. Ini series judulnya apa nih yang nyebelin ini nih? Jalang. Toksik banget ini. Jalang, singkatannya Jalang. Jalinan terlarang. Jalinan terlarang. Dia yang jalang. Ya, Aku jalangnya sih em. Di series itu kamu jalangnya. Bitch dulu kan. Bitchnya. parah banget ceritanya beneran, Bun. Jadi dia nih hamil sama pacarnya. Adekku pacarnya dia, si Kisha Alvaro. Oh, terus? Lalu, udah gitu aku bilang lah ke dia, udah kamu kalau dipaksa aborsi sama bapak kamu aku selamatin. Kamu nggak usah aborsi, tinggal di rumah aku, nanti anaknya aku yang rawat, jadi anakku dan Rangga di Masanggara, Oke. suamiku. Tiba-tiba bertumbuhlah di rumah itu cinta dan perselingkuhan antara Maria Dan Mas Rangga. Seperti Maria itu. dan Dimas. Jadi Kok bukan Maria dan Dimas? seperti parasit ya saya. Jadi pelajarannya adalah jangan pernah menerima perempuan yang bukan saudara di dalam rumahmu. Talk to my hand. Berumurnya lupa. Tapi itu pelajaran beneran in real life ya, Bun ya. Aku dengan polosnya mau nanya gitu, padahal aku ngalaman. Talk to my hand. Ya ampun, ya Allah. Jadi beneran loh itu pelajaran loh. Pelajaran jangan pernah menerima siapapun di rumah, apalagi Walaupun dari awal kelihatannya nggak mungkin nih kayaknya gitu-gitu ya. Walaupun gitu tetap aja jangan ya. janganlah kontrakin aja rumah di rumah lain, nggak usah pusing. Ngapain lu pusing sama hidup dia gitu kan? Iya benar. Iya bener. Lebih baik mencegah daripada Mendingan lu tungguin kapan lahirnya sini gua ambil. Udah ya, adopsi ya gitu. Terus Iya, tapi dia tinggalnya beda rumah. beda rumah. Kalau gini ceritanya nggak jadi dong nanti. Macam-macam Gimana? Bisa loh, aku sayang banget sama dia beneran loh, kayak nganggep kayak adik sendiri. Toxic banget sih kita. Toxic banget sih. Toxic party. Aduh toxic, tapi parah sih emang ini cerita. Parah sih. Kompleks banget. Semuanya tuh di sekitar satu judul ini nih orang-orangnya tuh toxic semua dengan caranya masing-masing gitu. Tapi kalian hidup bersama gitu ya? Hidup bersama. Tapi jujur ya Bun, menurut aku yang juga pernah mengalami, aku bukan ngomongin orang lain doang, aku juga pernah mengalami hidup di tengah-tengah lingkungan yang Toxic. ya, semuanya toxic gitu, mau dari personal, mau dari lingkungan apa, toxic semua. Terus akunya tuh kayak di karakter di Jalinan Terlarang ini, akunya ngebolehin ketoksikan itu berjalan terus. So, aku malah ngerasa Kita pernah ngalamin itu. ya kan, terus kita malah ngerasa gue tuh baik, gue tuh dapet pahala, gue akan masuk surga karena gue ditindas terus, gue superhero, kayak superhero sindrom gitu. Kita nggak ngerasa mereka toksik karena kita belum tahu kan waktu itu mereka adalah orang-orang toksik. Walaupun kadang-kadang kita capek sama tuh orang, tapi kita nggak tahu bahwa itu adalah toksik. Iya nggak sih? Orang luar bisa ngelihat ini toksik gitu, tapi yang kita yang ngalamin nggak ngelihat. Aware ya. Kita bisa dikasih tahu nih, kan dia agak gini-gini, kita apaan sih? Tapi bisa jadi kitanya yang ditoksikin, kayak butuh orang toksik ini kadang-kadang, Bun. Iya. Karena kita pengen ngerasa kayak gue tuh baik banget loh, gue tuh malaikat gitu-gitu, kayak ada adiksi menjadi orang baik gitu. Serem ya. Tapi banyak tau orang di timur karena budaya kita gitu kali ya. Iya. Kayak harus berbuat baik, nggak enakan sama orang, apalagi yang lebih tua. Nggak enakan untuk menolak, untuk berkata tidak. Iya, sampai di
diperlakukan secara sangat abusive aja tuh dikasih izin gitu, dibolehin, karena nggak enak sama yang lebih tua itu kan nggak benar gitu emang. Ya. Tapi sekarang udah out dari orang-orang toksik dong. Udah out, ada yang aku outin, ada yang aku mengoutkan diri sendiri, ada yang aku komunikasiin supaya nggak lanjut gitu terus. Nice. Jadi aku sadarin lo tuh toksik buat gue, bisa berubah nggak yang ini gitu. Nggak bisa. Kalau Maria lagi di stage mana nih sekarang nih? Aku lagi anteng banget hidup aku, Bun. Aku lagi tidak mengassociate diri aku dengan orang-orang toxic, itu di belakang banget. Jadi aku bener lagi. Tapi dia pengalaman hidupnya wow banget loh. Iya, jadi walaupun dia nggak cerita ya. Coba aku pengen tahu pengalaman hidup yang wow. Lagi 2 jam ini gimana? Ini dia cerita sama aku lagi di lokasi syuting. Saya bilang nih anak wow. Kamu 23 kan, tapi kayak mature banget. Aku sama Kak Caca, kita cerita tentang keluarga, tentang hubungan asmara kita, semuanya kita cerita curcol bareng gitu. Asik banget sih. Jadi dia fresh muda-muda gini, mateng banget aku ngeliat. Ini Kak Caca bener kayak kakak figur buat aku gitu loh, kayak she is such a sister. Kayak not even a mom ya, kayak kalau ke aku kan lebih ke kayak kakak gitu ya. Kayak kakak banget gitu loh. Jadi kayak you would feel listened by her kalau misalnya kamu cerita sama Kak Caca, you would feel really listened by her. Dia good listener banget. Wah. Jadi aku sekarang lagi tidak ada di fase menerima orang-orang toksik. Aku nggak ada associate diri aku dengan orang-orang toksik. Jadi hidup aku, teman-teman aku tuh lagi itu-itu aja. Aku maintain di situ-situ aja dan nggak berniat untuk nambah dulu sekarang gitu. Jadi lo udah mensortir dari muda nih ya. Ya, dan peaceful banget rasanya. Kayak dewasa banget kan? Kan kalau kita kan masih agak tell me ya, mengetahui bahwa sebelah gue toksik gitu ya. Iya nggak sih? Atau karena kita Kayak kena batunya dulu harus. Iya, harus kejedot dulu baru oh ini toksik ya ternyata ya gitu. Kalau dia berarti udah lumayan secara EQ-nya cerdas banget berarti. Tuh. Udah sempet. Tapi kan pernah nggak sih kena batunya? Pernah banget. Umur 19 sampai umur 21 tuh parah-parahnya itu lama banget. Di situ kamu menyadari bahwa ada teman-teman yang toksik gitu ya. Iya, ada seseorang yang nggak baik buat aku gitu loh, dan aku bergantung banget sama orang itu, dan itu benar-benar bikin aku tidak memprioritaskan diri aku gitu. Aku lebih memprioritaskan dia gitu dibanding semuanya. Dan itu nggak bagus banget gitu. Di situ aku udah sadarnya, untung sadarnya kayak cukup lama sih, tapi untungnya sekarang kayak udah nggak mau associate myself with those kind of people, mending langsung cut off aja udah gitu. Tapi kamu begitu kenal sama orang langsung tahu nih orang toksik nih? Atau kayak gue dulu yang agak-agak goblok gitu ya, kayak tell me? Agak tell me juga sih Bun, tapi sekarang nggak se-tell me dulu aja sih, kayak dalam beberapa bulan ya kita bisa lihat lah. Tapi observasi dulu ya. Observasi dulu pasti ya. Nggak mau terlalu buru-buru menilai juga kan, kayak kita lihat dulu. Berarti saringan filternya dia jauh lebih kencang daripada kita berdua, say. Ya nggak sih? Terus ada lagi yang udah tahu nih dia dikelilingin sama orang toksik, terus bukannya nggak mau ngelepasinnya tuh bukan karena dia nggak tahu, nggak sadar, bukan. Karena dia takut dimarahin aja, takut dibenci, takut nggak disukain. Kalau tiba-tiba kita speak up gitu kan, gue tuh nggak suka ya berdeket sama lo semua gitu. Terus orang-orang kita takut menyakiti hatinya dia. Iya, kan jadi orang-orang yang toksik itu kaget, kok lo jadi berani speak up sekarang, kurang ajar nih orang. Padahal kita melakukan yang semestinya kan. Kan banyak tuh orang gitu. Iya. Jadi karena takut aja gitu. Ya kita pokoknya pelajarannya harus bisa melindungi diri sendiri dari orang-orang yang tidak sesuai satu frekuensi sama kita. Bukan kita jahat, tapi ya daripada karena energi yang enggak kan. Wah luar biasa dia 23 tahun bisa lepas dari orang-orang yang menurut dia toksik, tuh hebat. Nah ini balik lagi ke seriesnya nih. Apa yang membuat berbeda? Ini cerita tentang perselingkuhan banyak nih. Ini lebih sadis ya? Atau gimana? Ini ada. Tapi nggak kisah nyata ini kan? Oh enggak. Oh, kalau kisah nyata sih ya. Saya cari ini yang asli pemerannya siapa. Gitu ya. Tapi ini yang bikin menarik menurut aku, ada touch of psychological thriller-ish-nya. Jadi nggak semuanya dari awal sampai akhir tentang pelakor, perselingkuhan. Tapi ini menarik banget buat aku karena ada sentuhan psikologis mentalnya yang setiap karakter tuh di sini sebenarnya ada gangguan psikisnya gitu loh, kayak kenapa mereka bisa berbuat apa yang mereka perbuat. Itu nantinya di episode-episode belakang
akan terkuak gitu dan penonton akan mengerti gitu dan akan berempati sama setiap karakter yang ada di series ini gitu loh. Itu yang bikin menarik banget buat aku gitu. Layernya banyak banget, Bun. Tapi nggak dijustifikasi bahwa menerima perempuan terus selingkuh sama suami. Tidak benar sama sekali. Aku nggak bilang ini benar, tapi salah satu faktor kenapa bisa ada sampai di titik itu jelas banget kenapa, dan itu akan ditunjukkan nantinya gitu. Jadi bermain di psikologis thriller, dan itu menarik buat aku. Jadi nggak melulu tentang full drama gitu, full on drama enggak. Gitu. Oke. Apakah kalian nggak takut misalnya ini kalian mau memainkan sebuah peran gitu ya? Ini kan menarik energi actingnya ya kan? Nggak takut kejadian di kehidupan nyata? Takut sih, tapi abis itu Gue kan nyanyi takut nih gue kena ya sama lirik gue sendiri, which is kena juga ya kan? Which is gue kena sendiri juga ya kan? tapi iya loh, kok kalau acting tuh kayak suka gimana caranya nih pas sebelum syuting, pas sebelum baru baca skenario, biar apa yang terjadi sama peranku ini tidak terjadi beneran nanti nih in the future. Jadi aku pas udah kelar syuting, aku benar-benar bersihin diri aku dari karakter si itu. Gimana cara ngebersihin? Apakah misalnya kayak meditasi? Terus Aku ada, meditate aku ada kayak visualisasi gitu, Bu. Jadi kayak misalnya kita main game ya, kalau di game itu kan yang kita jadi si pemainnya ini punya nyawa, yang misalnya ada 10 diamond tuh, kalau diamondnya 10 nyawanya full. Nah, aku tuh suka ngasih, misalnya nih yang jadi karakterku kan Syafa nih di Jalinan Terlarang. Kalau aku lagi mau jadi Syafa, aku perlu acting Syafa, aku kasih 10 nyawanya Caca satu-satu, 1, 2, dan semakin aku kasih, semakin dia alive visualisasinya gitu. Nah, pas sudah kelar jadi Syafa, aku balikin. buang, tarikin. Aku jadi Syafa, aku balikin ke Caca depanku ceritanya, bayanganku tuh gitu. Iya. Aku ngasih nyawanya Syafa, aku sebagai Syafa 2, 3, 5 sampai 10. Terus dia makin lampunya nyala gitu, kayak makin bercahaya, tandanya dia makin hidup, terus dia aku masukin ke badanku. Tapi perlu pakai bener-bener dirasain kayak itu real. Terus sama aku juga ada nulis diary gitu, Bun. Jadi aku bedain kayak kalau misalnya 2 kolom gitu ya. Kalau Caca gimana, kalau Syafa gimana. Nah, terus aku pas sudah selesai pun aku nggak baca nih, itu kan aku bikin sebelum syuting. Nah, pas sudah selesai syuting kan aku kan udah jadi Syafa banget tuh kan, tiap hari kan syutingnya. Aku coba tulis lagi, sekarang masih ingat nggak Caca tuh benernya gimana, Syafa tuh gimana, terus aku kembali menjadi Caca. Kadang-kadang ada yang aku lupa, karena aku balik ke jurnal yang lama itu gitu. Apalagi peran lo kebanyakan yang korban perselingkuhan toh. Iya, terus yang serem ya, Bu, misalnya orang kan jadi ternyata ya kalau di sekolah acting itu ada yang disuruh bikin jurnal kayak gini. Terus pas jadi suruh misalnya namanya Dea gitu ya, misalnya namanya Dea, coba lo nulis karakter asli lo sebagai Dea, bukan peran lo ya. Terus dia nggak tahu, dia blank. Karena dia nggak kenal dirinya. Jadi selama dia hidup 30 tahun jadi aktor, dia tuh selalu nyangkut, selalu menjadi peran-perannya. Karena dia pas disuruh tulis Dea, kolom dia tuh kayak, gue nggak tahu gue tuh yang mana. Wow. Gue nggak tahu gue siapa. Itu banyak banget dan itu serem. Duh, takut sih. Gila itu. Kalau tiba-tiba jadi psikopat beneran kan? Iya, ya bisa ke kehidupan pribadinya benar-benar. A little piece of the characters yang dia pernah mainin semuanya dia angkut gitu ke buat dirinya gitu ya. Tarik kan semuanya Iya, kan. iya, iya. Kayak misalnya pas kita adegan, misalnya aku pas aku tahu kamu selingkuh sama Mas Rangga gitu ya. Iya. Itu kan sebenarnya kan kayak aku misalnya marah atau aku kayak ngerasa aku yang salah, aku feel guilty sebagai istri gitu. Itu kan aku kan adegannya nangis tuh. Itu kan sebenarnya kan kayak di semesta ini kan menyaksikan dan merasakan energi aku, menyetujui bahwa aku pantas diselingkuhi. Nah itu kan kayak ngedeclare ke dunia bahwa Lo menarik energi itu kan? iya, jadinya takutnya realitanya beneran gitu. Nah itu harus ditangkalnya tuh gimana. Lama-lama orang jadi takut acting, sama takut nyanyi, sama takut lagi bikin lagu-lagu galau tuh. Iya loh Bun, aku pernah dengar yang tahu. Coba semua lagu-lagu yang booming dari zaman dulu sampai sekarang, mana yang nggak kejadian di penyanyi benernya? Iya, Apa itu di kelas seminar gitu, kayak semua pada ketawa, tau nggak semua pesertanya? Itulah makanya kenapa alasannya gue quit dari dunia musik lagu-lagu Beneran galau Bun, kan. oh iya. Serius, Bun. Kena sendiri say. Energinya gede banget, apalagi kita nyanyinya pakai emosi, Pakai rasa ya kan, dirasain, pakai feeling ya kan. Nggak serem ya. Jadi mesti sadar gitu ya. Iya. Ini lagi ini nanti ngilanginnya gimana gitu. Jadi harus dibersihin lagi gitu kan. Ya kalau ada yang tadi yang ada yang nyantol-nyantol dikit kan males gitu kan. Bahkan sampai pulangnya aja, pulang syuting mandi gitu ya, mandi malam-malam. Itu aja aku ngerasa kayak ngevisualisasi, oke ini butir-butir Syafa nih aku mau bersihin dari air sampai gitu. Visualisasikan akan kita lagi masukin energi yang buruk ke balon terus lepasin. Dan itu ngebantu, itu benar-benar bekerja. Iya.
Oke, Maria, ini pertama kalinya kamu berperan jadi orang ketiga atau pelakor dengan adegan dewasa. Takut nggak kalau ini mengubah image kamu di mata netizen? Kalau rasa takut sih enggak ya, tapi mungkin deg-degan di awal karena ini karakternya cukup berani gitu kan. Tapi aku malah anggap ini sebagai proses belajar aku sih dan eksplorasi aku di dunia acting gitu ya. Apalagi aku dikasih lawan main yang emang pengalamannya jauh di atas aku gitu. Malah aku anggap ini suatu keuntungan besar banget buat aku karena aku jadi bisa nyerap energi mereka selama di lokasi, cara kerja mereka, terus improvisasi mereka semuanya gitu. Jadi aku ngelihat ini sebagai proses belajar aku aja sih. Jadi aku tetap enjoy lah. Aku nikmatin banget, aku bener-bener nikmatin banget. Nikmatin sebagai pelakor. Nikmatin sebagai pelakor tentunya. Selagi ada kesempatan. Bercanda. Ini Gina ya tadi yang ngomong ya, bukan Maria. Oke, buat berdua nih, adegan apa yang paling menguras emosi? Menguras emosi. Adegan yang paling menguras emosi, gimana ya ngasih tau tapi nggak spoiler. Pokoknya pas aku mengekspresikan nggak ding, nggak apa-apa. Jadi itu pas aku tahu kalau dia nih ada main belakang sama suamiku, terus udah gitu aku bener-bener marah dan bener-bener melakukan sesuatu yang ekstrim banget, fisikal gitu. Dan itu kayak nggak nyangka juga bahwa karakter Syafa kan pakai jilbab, perempuan baik banget gitu ya, bisa kayak se-ekstrim itu gitu. Nah itu nguras emosi banget sih, aku sampai kayak ngos-ngosan banget abis itu. Siapa teriak-teriakan terus kamu tau gak sih, iya itu kan kayak apa ya, serem deh pokoknya, serem. Aku tuh sampai besoknya abis syuting itu masih kebayang-bayang yang ada gini tuh, karena agak-agak ini ya violence gitu. Agresif banget ya kamu. Jadi serem banget itu. Aku kan sensitif tuh gitu-gitu. Iya. Serem deh. Kalau lo? Aku mungkin yang scene aborsi. Karena itu kita setnya di situ terus gitu loh, 1 harian penuh gitu. Jadi agak menguras Gina dan Maria karena setnya tuh real banget. Jadi saat pertama kali masuk, alat-alatnya semua real. Jadi aku langsung jadi membayangkan apa yang orang aborsi itu laluin gitu loh. Apalagi mereka masuk di rumah yang sketchy gitu kan, rumah biasa gitu kan, klinik aborsi kan nggak yang ada kliniknya gitu kan. Jadi bener-bener sketchy banget tempatnya, terus aku langsung jadi kebawa, langsung imajinasi aku kemana-mana gitu loh Bun. Jadi kayak energinya langsung draining, aku bener-bener draining banget. Pokoknya sehari itu penuh aku draining banget sampai dari pagi ke malam. Terus seharian penuh aku diem doang, bener-bener diem sendiri gitu. Apa karena lagi masukin peran yang aborsi? Lo kan aborsi kan? Dan mungkin capek banget nangisnya gitu loh, dan aku beran kebawa kayak sakit banget rasanya gitu. Terus jadi lebih sendiri tuh biar ngumpulin tenaga, biar bisa berakting lagi nanti kalau depan kamera gitu. Karena pada dasarnya lo sendiri nggak setuju dengan aborsi kan? In real life ya? Makanya lo langsung ke draining semua kan itu. Kebawa banget sih itu. Alat-alatnya semuanya real gitu. Jadi aku kayak, duh ini yang mereka harus laluin nih satu-satu ini gitu kayak aduh. Oke, pesan apa yang mau disampaikan melalui series ini? Tadi yang pertama udah, jangan pernah masukin perempuan ke dalam rumah tanggamu. Nggak boleh tinggal bareng, udah. Nomor 1. Itu pesan melalui series ini atau pesan melalui podcast ini? Podcast ini. Oke. Kalau series ini apa? Kan kalau yang lo cerita ini kan gue tambahin dong pesan lewat gue kan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau pesan buat, mungkin dari aku bahwa peran orang tua itu sangat amat penting bagi tumbuh berkembangnya seorang anak gitu. Karena karakter aku sendiri Gina, dia kehilangan sosok ayah gitu, dan ibunya juga nggak ada gitu, absen. Jadi walaupun ayahnya ada secara wujud, tapi dia nggak nge-fulfill emosionalnya si Gina ini gitu loh. Jadi itu yang membuat Gina cenderung pas ada kesempatan dia ngambil keputusan yang menyimpang gitu loh. Jadi saat dia bertemu Mas Rangga, dia menemukan rasa nyaman, terus dia
mendapatkan rasa emosional yang selama ini papanya nggak pernah kasih gitu dari Mas Rangga. Jadi menurut aku peran ayah itu sangat amat penting, orang tua, ibu juga penting gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum siap untuk bisa memenuhi kebutuhan anak, nggak secara financial doang tapi secara emosional penting banget. Jadi jangan terburu-buru gitu loh, karena itu harus benar-benar dipikirkan dengan baik-baik banget secara matang. Kasihan anaknya kalian yang nggak tahu menahu apa-apa, tapi harus dihadirkan masalah seperti itu hanya karena kalian yang nggak bisa bertanggung jawab fully gitu. Itu sih. Caca? Kalau aku dari series ini tuh belajar banget bahwa yang namanya korban itu punya profesi tidak sadar. Korban yang belum sembuh dari traumanya, itu profesinya adalah menciptakan korban-korban berikutnya. Karena dia belum sembuh dengan lukanya. Bener gak sih? Bener, kayak vampire. Vampire cari lagi, vampire lagi ya. Menjadikan meletekin orang-orang lah ya. Hati-hati kalau misalnya kita bilang, aduh gue di lingkungan, gue tumbuh dengan orang-orang yang toksik, lingkungan gue toksik. Cek diri deh, lo toksik juga apa enggak. Betul. Nanti kalau udah nikah, lo akan toksik ke anak lo apa enggak. Perlu berdamai, sembuhin dulu yang itu dulu gitu. Kalau enggak, makanya itu yang dilakukan sama Syafa juga, dia karakterku di series ini gitu, nggak pengen jalinan toksik itu berlanjut. Ibaratnya kalau kita punya luka batin di masa lalu, kita harus memutuskan karma yang buruk dari orang tua kan ya. Luka-lukanya harus ke anak-anak nih. Jadi pola asuhnya jadi berantakan semua nih ya kan. Oke, baiklah. Di mana bisa nontonnya dan setiap hari apa? Pokoknya Jalinan Terlarang ada di Jalang. Ya. Jalang. Lu ikut aja Jalang. Bitch. Wow. Pokoknya video original series Jalinan Terlarang ada di video mulai 2 Oktober setiap hari Kamis. Dan jangan lupa saksikan hanya di video, jangan nonton bajakan. Mantap. Ya udah, thank you Maria dan juga Caca yang udah mampir ke Rumah Pejaten. Aku doain mudah-mudahan sukses serialnya dan benar-benar menguras emosi ya. Oke, ingat pesan-pesan tadi di podcast ini. Jangan apa? Putar lagi podcastnya ya. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.